warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Walaupun untuk saat ini kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara online, kakak yakin hal tersebut tentunya tidak akan mengurangi semangat adik-adik semua untuk terus bersekolah. Nah, baik adik-adik semua, alangkah baiknya kita sebelum pembelajaran ini mulai, kalian semua mempersiapkan alat tulisnya agar hal-hal yang penting dapat kalian catat dan mudah untuk mengingatnya kembali. Nah, ada yang tahu nggak nih tema apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, benar sekali. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini ialah tentang cita-citaku. Nah, selanjutnya kakak akan memberitahu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini. Yang pertama, yaitu dengan penjelasan kakak-kakak nanti adik-adik dapat memahami cara mendeklamasikan puisi menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berlatih membaca puisi, adik-adik mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan percaya diri. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai deklamasi puisi. Nah, sebelum kita belajar, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Sajak Putih karya Chairin Anwar. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Hitam matamu, kembang mawar dan melati, mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi dalam mendoa jiwa. Meriang buka air kolam jiwa, menarik dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku pintu terbuka, selama matamu bagiku mengadah. Nah, video yang barusan kita saksikan merupakan salah satu contoh dari deklamasi puisi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa deklamasi puisi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks, dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana mendeklamasikan puisi dengan baik dan benar. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada lafal, yang kedua ada intonasi, dan yang ketiga ada ekspresi. Nah, sekarang kakak jelaskan lafal terlebih dahulu ya. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam menyampaikan setiap kata, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Contoh dari lafal yaitu ketika kita mengucapkan huruf J dan Z dalam kata izin. Nah, lafal yang benar dalam kata izin yaitu menggunakan huruf Z. Yang kedua contohnya dalam kata fitnah. Nah, menggunakan huruf F bukan huruf P. Nah, selanjutnya ada intonasi. Nah, intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Nah, intonasilah yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi dan akan memberikan keindahan pada puisi yang dibacakan. Contohnya, ketika kita marah, maka intonasinya akan tinggi. Nada yang kita ucapkan akan tinggi. Contoh ya, kakak beri contoh. Dalam puisi perjuangan, kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
maka kita akan menggunakan nada yang tinggi. Berbeda dengan ketika kita membacakan puisi tentang ibu, akan menggunakan nada yang rendah atau lembut. Contohnya, ibu, engkaulah pelita dalam kehidupanku. Nah, begitu teman-teman. Yang terakhir itu ada ekspresi, yaitu mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu, di mana tergantung pada isi dan nada puisi yang akan disampaikan. Puisi mengisahkan sebuah kesedihan, maka ekspresi wajah pun harus sendu. Demikian pula dengan puisi yang mengisahkan sukacita, maka ekspresi wajah harus terlihat gembira. Nah, sekarang kakak akan kasih contoh ya. Ketika kita membacakan puisi mengenai ibu. Nah, biasanya wajah atau ekspresi kita akan terlihat sendu ketika contohnya ya, ibu, kaulah pelita dalam hidupku. Yang kedua nih contohnya, ketika sedih. Mengapa aku harus seperti ini? Ekspresi marah. Aku benci dengan keadaanku hari ini. Aku benci dengan posisiku saat ini. Nah, gimana? Terlihat kan perbedaannya? Kurang lebih seperti itu contoh dari ekspresi. Bagaimana teman-teman mengerti dengan penjelasan kakak mengenai bagaimana mendeklamasikan puisi dengan baik dan benar? Ya adik-adik, tadi telah disampaikan terkait materi mendeklamasikan puisi dan apa bedanya mendeklamasikan puisi dengan membaca puisi. Nah, jadi kalau misal kakak di depan membacakan puisi tanpa melihat teks, itu adalah deklamasi puisi atau membaca puisi secara biasa. Ya, jawabannya adalah mendeklamasikan puisi ya. Jadi kalau misalkan membaca puisi dengan teks, itu adalah membaca puisi biasa, bukan mendeklamasikan puisi. Nah, jadi selain itu juga penting dalam mendeklamasikan puisi ataupun membacakan puisi di depan umum, itu dengan penuh penghayatan, dengan lafal yang tepat, intonasi yang akurat, serta ekspresi yang mengundang kepercayaan dari audiens gitu ya, dari yang mendengarkan puisi kita, agar pesan yang kita sampaikan dapat diserap dengan baik oleh penerima ataupun pendengar puisi kita. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini ialah untuk mendeklamasikan puisi, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah lafal. Lafal itu cara mengucapkan bunyi bahasa. Contohnya kata izin, I-Z-I-N, diucapkan izin, bukan izin. Nah, selanjutnya ada intonasi. Intonasi itu naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna. Kalimatnya itu ada 3, ada naik, ada turun, dan datar. Yang ketiga ada jeda. Jeda yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. Nah, yang terakhir yaitu ekspresi. Ekspresi yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Nah, mungkin itu ya kesimpulan dari video ini. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kakak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.